Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Delana Sela dari SMK Negeri 2 Kebumen. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keberhasilan tahapan produksi massal. Subbab pertama dari keberhasilan tahapan produksi massal adalah mengenal keberhasilan suatu usaha. Keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara proaktif. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui suatu usaha berhasil adalah melihat pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan yang diperoleh melampaui target, dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan berhasil. Ada 4 kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha, yaitu 1. Kemampuan menyesuaikan diri. 2. Produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara masukan dan keluaran suatu sistem produksi. Dalam hal ini, untuk mengukur hubungan tersebut menggunakan rasio keluaran dibagi masukan. Ketiga, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kondisi psikis menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan atas perannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Dan yang keempat, kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Itulah tadi penjelasan mengenai subbab yang pertama. Beralih ke subbab yang kedua, yaitu indikator keberhasilan usaha. Ada 8 indikator keberhasilan yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. Dan 8. Dukungan modal yang kuat. Lanjut ke subbab yang seterusnya, yaitu keberhasilan produksi massal. Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan produksi massal yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Perusahaan akan membuat produk yang lebih variatif. 2. Perusahaan akan dapat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. 3. Perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. Yang keempat, lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya, subbab yang terakhir, yaitu indikator keberhasilan produksi massal. Dalam subbab ini ada 2 poin penting yang harus kita garis bawahi, yaitu 1. Produktivitas dan 2. Kapasitas produksi. Dalam produktivitas ada 2 aspek yang terkait, yaitu 1. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Salah satu cara yang paling umum untuk mengukur produktivitas adalah menghitung produksi kotor pekerja selama 1 jam kerja. Aspek yang kedua yaitu dimensi keberhasilan produktivitas. Dimensi keberhasilan produktivitas ada 8, yaitu 1. Sikap kerja operasional. 2. Tingkat keterampilan operasional. 3. Hubungan antara lingkungan kerja operasional. 4. Manajemen produktivitas operasional. 5. Efisiensi tenaga kerja operasional. Dan 6. Kewirausahaan. Poin penting yang kedua yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada satu periode waktu tertentu. Jenis-jenis kapasitas produksi ada 3, yaitu kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas pemanfaatan. Dalam kapasitas produksi, kita perlu tahu tentang mengelola permintaan. Berikut ini beberapa kasus dalam pengelolaan permintaan. 1. Permintaan melebihi kapasitas. 2. Kapasitas melebihi permintaan. 3. Penyesuaian pada permintaan musiman. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi keberhasilan tahapan produksi massal.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.